Sudah baik kah? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. ya. Tadi catatan dari Pak pimpinan sidang kan banyak ya. Kemudian catatan dari Pak penguji, Pak Dr. Lukman juga banyak ya. Nah, jadi saya coba review saja untuk catatan perbaikan Ibu ya. Jadi pertama, teori itu dilengkapi ya. Dari yang pertama tadi tema efektivitas kepemimpinan kepala madrasah. Lengkapi teorinya, Bu. Ada grand teorinya yang memuat dua tema Ibu. Kan itu kita minta dulu ya. Tema pertama efektivitas kepemimpinan harus ada itu. Yang satu gambar dengan yang kedua organisasi belajar. Nah, jadi teori yang pertama, teori efektivitas kepemimpinan dibikinlah uraikan, lalu bikin sintesisnya, simpulnya, lalu buat indikatornya. Sehingga tadi ketika ditanya, Ibu apa itu efektivitas kepemimpinan? Semuanya Ibu hanya bisa jawab dengan tersenyum, itu senyum manis. Ya, yang diminta jawaban bukan senyum manis Ibu gitu ya. Nah, jadi coba nanti ya dilengkapi teori yang pertama itu temanya. Tema kedua tadi juga diminta oleh Pak Kasbul dan Pak Lukman. Tema kedua organisasi belajar apa itu? Tadi hampir semuanya dua pertanyaan itu tidak terjawab karena Ibu belum punya teorinya gitu. Nah, cari nanti teori tentang organisasi belajar. Ibu tidak bisa menjawab kalau teorinya nggak ada. Terus setelah saya buka tesis semua nggak ada teori Ibu. Mungkin ini yang belum sempat kemarin terlupa ya. Sudah buru-buru melahirkan, nah sehingga teorinya nggak sempat masuk gitu ya. Nah, Ibu cari lagi ya teorinya ya. Pertama grand Baik. teorinya yang membuat dua tema. Yang kedua uraian kedua teori itu. Tema pertama efektivitas kepemimpinan kepala madrasah. Tema kedua adalah organisasi belajar. Ingat organisasi belajar itu beda dengan organisasi siswa, beda itu. Jadi organisasi belajar itu ada dalam manajemen. Kan ada dua, ada pengembangan organisasi, itu namanya Organization Development, OD. Yang kedua ada organisasi belajar atau Learning Organization gitu, LO gitu. Apa beda keduanya itu? Kalau pengembangan organisasi itu tekanannya pada SDM. Nah, kalau organisasi belajar tekanannya pada lembaga. Nah, Ibu baca nanti teori itu. Tadi ditanya diputar-putar kemana-mana, Ibu nggak paham, kena lupa kelamaan gitu ya. Nah, pahami lagi ya Bu ya, ini manajemen ini. Manajemen itu ada ruhnya. Ibu pahami betul efektivitas manajemen atau efektivitas kepemimpinan. Nah, itu nanti minta bimbingan dengan Pak Airunas. Pak Airunas dulu adalah penelitian tentang efektivitas. Ya, beliau lama sekali bergelimang dengan efektivitas. Kalau nanti berdalami di sana. Dua-duanya bikin nanti sintesis dan indikator. Gitu ya. Nah, kemudian juga studi relevan. Nah, banyak sekali yang diangkat di sini. Studi relevannya nggak relevan gitu. Tesisnya nggak relevan. Kemudian jurnalnya juga belum relevan. Lengkapi ya. Nah, kemudian di tema pada bab satu, bab satu Ibu itu belum connect ya. Pertanyaan mengapanya belum muncul itu. Mengapa kepala sekolah belum efektif dalam mengembangkan organisasi belajar? Itu belum ada pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu mengapa? Mengapa kepala sekolah belum kepemimpinan kepala sekolah belum efektif dalam mengembangkan organisasi belajar di mana? MAN 2 ya, di Kota Jambi. Pertanyaan kedua, bagaimana efektivitas kepemimpinan kepala madrasah di MAN 2 Kota Jambi? Pertanyaan ketiga, bagaimana membangun organisasi belajar di MAN 2 Kota Jambi? Nah, yang keempat pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas kepemimpinan kepala madrasah MAN 2 dalam membangun organisasi belajar di MAN 2 Kota Jambi. Nah, itu pertanyaannya, Bu. Ya, pertanyaannya harus kena dulu, baru jawabannya nanti kena gitu. Maka itu kalau teori sudah tidak duduk, pertanyaan penelitian dan rumusan masalah juga belum tertata dengan baik, pasti jawabannya juga tidak akan pas gitu ya. Nah, itu coba di cross check nanti, dicek lagi ya. Kemudian di bab 1 juga ada Grand Tour ya. Tadi Pak Lukman minta Grand Tournya apa? Grand Tour itu apa yang berbeda dengan teori Ibu?
Untuk gampangnya, apa indikator Ibu, lalu apa yang berbeda di lapangan dengan indikator itu. Itu saja data Grand Tour, lebih gampang itu. Pada Ibu muter-muter duduk gitu ya. Nah, jadi bikin indikatornya apa, lalu tampilkan itu nanti di bab 1 sebagai Grand Tour-nya. Cukup datanya di tema kedua. Tema keduanya apa? Organisasi belajar. Jadi data Grand Tour-nya tentang organisasi belajar. Jadi apa yang belum jalan, belum dikembangkan tentang organisasi belajar itu di MAN 2 Kota Jambi. Itu datanya Ibu tampilkan. Dan itu harus turun ke lapangan. Nah, saya tidak tahu Ibu turun ke madrasah ini berapa kali? Sekitar 10, Pak. Berapa? Ya, 10 kali. Wah, kalau 10 mantap itu. Bukan 2 kali. Enggak, Pak. Kadang ada yang 3 kali itu mencari yang mau diwawancara itu enggak, belum ketemu gitu. Nah, Yang yang dicari ketemu itu siapa? Yang dicari siapa? Cleaning service. kan Pak itu, Pak Amboan, Pak Kepala Madrasah ya, Pak. Nggak Ambok. bikin janji gitu. Tanggal sekian misalnya mau datang atau minta waktu dia gitu. Nggak begitu. Bikin janji, kadang pas mau kami datang ya bapaknya yang enggak ada, Bu. Bikin janjinya sama pegawainya itu, Pak. Oh, bukan janji sama orangnya. Enggak, Pak, enggak bisa dihubungin kalau sama langsung sama Pak Amboknya. Oh. Nah, coba nanti ya. Berarti 10 kali nggak pernah ketemu Pak Amboknya. Enggak, Pak, yang cuma 3 kali ya enggak ketemu. 3 kali. Jadi 10 kali, 7 kali berarti ketemu. Yang itu lain, Pak, ketemu sama hmm, apa wakil bagian kurikulum, TU, sama siswa gitu, Pak. Oke, Yang itu ketemu Pak laporannya, Amboknya laporan 2 kali. Mbak Ibu melakukan observasi, wawancara itu dibuat di bab 4 nanti Ibu ya. Termasuk Baik. yang Ibu lakukan Grand Tour itu dibuat di bab 1. Bukti fisik Ibu turun ke lapangan. Itu ya, itu bab 2, bab 1 ya. Nah, bab 3 itu kan populasi sampel atau setting sosial. Itu pilihan Ibu di sekolah mana? MAN 2. MAN 2. Siapa saja yang jadi sampelnya atau subjek penelitiannya? Wakil kurikulum, kepala madrasah, Pak. Kepala madrasah yang utama, terus wakil Kepala, kurikulum. terus wakil kurikulum, terus kabak? Wakil kurikulum guru sama siswa, Pak. Kabak nggak? Iya, Bapak TU ya, untuk data-data, Pak. Tapi datanya nggak ada di situ. Nah, coba nanti di bab 3 itu diperjelas. Ibu modelnya apa? Snowball sampling atau purposive? Snowball sampling, Pak. Snowball. Kalau snowball, Ibu sebut semua unsurnya. Tidak usah disebut jumlahnya gitu. Nah, tapi buktikan bahwa data yang Ibu sebut orang-orang yang diteliti itu bab 4-nya muncul nama-namanya. Kepala sekolah, wakil kurikulum, kabak TU. Kemudian siswa juga nggak? Iya, Pak. Nah, munculkan nama-nama itu dibikin di lampiran belakang. Siapa nama orangnya? Nanti ketika pembahasan di bab 4 munculkan inisial saja. Misalnya apa? Ambok Entang ya. Ya, Ambok Vera. Ambok. Iya. Ambok apa? Ambok Vera. Ambok Pera. Nah, misal bagaimana wawancara dengan Ambok Pera mengatakan, nah Ambok Pera itu dibikin kepala sekolah, kodenya apa? AF misalnya gitu. Jangan disebut langsung. Ya. Tapi kode itu ada di belakang. Nanti ketika dijilid jadi laporan, nama-nama lampiran itu dibuang. Tapi dalam bab 4 muncul hanya AF. Nah, siapa lagi wakil, siapa namanya? Wakilnya Pak lupa saya, Pak. Wah, itu saking lamanya, gawat itu penelitian bisa lupa kan? Jangan nggak 10 kali nih Bu. Ya, coba nanti cross check lagi ya. Kalau sempat kalau sempat mereka lupa sama Ibu wajar, tapi kalau Ibu lupa sama mereka, nah itu kebalikan dari wajar. Ya. Kebalikannya gitu. Masa Ibu meneliti bisa lupa orang yang diteliti gitu. Aneh itu.
Sebenarnya kalau orang yang diteliti lupa sama ibu, wajar itu. Ya. Nah, cek lagi ya. Jadi data bab 4 itu, Bu, pastikan 40% adalah datanya dengan observasi. Nah, 20% datanya dengan wawancara. 20% datanya dokumen. 20% triangulasi dengan teori. Jadi ada 4 macam kan? Nah, data Ya, lapangan ada 3. 3 apa itu? Observasi, wawancara, dokumen. Itu semua lapangan. Nah, kemudian satu data itu adalah bukan data nanti, triangulasi dengan teori. Melakukan verifikasi dan cross check dengan teori kebenaran data yang ibu temukan di lapangan. Bisa dipahami ya? Jawab pertanyaannya 4 pertanyaan, 4 jawaban ibu itu. Nah, jadi jawab saja dari pertanyaan ibu, nggak usah melenceng kemana-mana. Setelah pertanyaannya ke barat, jawaban ibu ke timur gitu ya. Nah, coba difokus ya jawaban dengan pertanyaan. Jadi kalau ditanya mengapa ibu makan, jawabannya apa? lapar. Nah, karena ibu lapar. Mengapa ibu merdeka minum? Karena Karena haus. nah, itu ibu jawab di lapangan. Jadi mengapa di sekolah itu kepala sekolah belum efektif dalam kepemimpinannya dalam membangun organisasi belajar? Nah, jawabannya apa itu? Nah, belum ada ya. Nah, nanti coba ditampilkan jawabannya. Jawaban pertanyaan itu mengapa? Karena apa karenanya itu? 1, faktor apa? 2, faktor apa? 3, apalagi gitu. Itu jawabannya, Bu. Paham nggak? Paham, Prof. Kemudian yang terakhir bab 5. Bab 5 itu ya simpulkan apa yang sudah Ibu bahas dalam penelitian Ibu pada bab 4. Kan dari bab 1 pertanyaan penelitian, bab 4 jawabannya. Nah, bab 5 simpulkan dari hasil penelitian itu. Jadi kalau 4 yang menjadi jawaban penelitian Ibu, 4 juga jawabannya gitu. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir lengkapi nanti laporan Ibu itu ada keislamannya. Apa keislaman itu? Ada ayat dan hadis berkenaan dengan tema-tema Ibu. Munculnya di mana itu? Bab 1, bab 2, dan bab 4. Ya, munculkan itu tema ayat dan hadisnya sebagai warna keislaman. Nah, terakhir pada bab akhir bagian akhir yaitu lampiran. Lampiran itu lengkapi nanti catatan-catatan lapangan Ibu. Catatan observasi Ibu di lapangan. Tulis tangan asli Ibu. Bukan ketikan ya. Kalau ketikan bisa saja itu dibuat-buat. Tapi kalau catatan asli yang Ibu bilang tadi 10 kali turun. Oke, hari pertama tanggal sekian, jam sekian. Nemui siapa? Apa data yang diperoleh pada saat itu? Catat. Tulis tangan asli, Bu. Nah, yang kedua, tanggal sekian. Nemui siapa? Jam berapa? Hasil yang diobservasi temuan itu apa? Ya diwawancara apa gitu. Nah, jadi bikin 10 kali itu Ibu turun. Dalam laporan tadi bikin tulisan tangan. Itulah bahan yang Ibu bangun dalam laporan bab 4. Gitu ya. Nah, kemudian sempurnakan instrumennya. Saya lihat itu masih abal-abal instrumennya. Belum nyambung dengan data yang Ibu butuhkan dalam penelitian. Tambah lagi teorinya nggak ada. Berarti jelas-jelas bahwa instrumen yang Ibu bangun berkenaan dengan tema kedua, organisasi belajar itu abal-abal gitu. Dilengkapi dan disempurnakan. Saya kira itu saja Pak Ketua untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Ketua dan tim penguji tadi, Pak Dr. Lukman, Profesor minus SK ya. Mudah-mudahan barokah untuk Ibu Merdeka ya, Merdeka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.